Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Jadi di video kali ini Ibu akan berbagi cerita bagaimana awalnya Ibu bergabung bersama TikTok. Ibu mengenal TikTok, kemudian bikin konten bersama Osa. Waktu itu kan Ibu hanya punya Osa ya, belum punya Jon-Jon, jadinya iseng-iseng bikin konten sama Osa, dan kemudian FYP, dan kemudian viral deh. Nah, gini ceritanya teman-teman. Kira-kira berapa tahun, 1,5 tahun atau 1 tahun yang lalu ya, jadinya pasnya sih tahun 2020, tapi awal ya. Sekarang kan 2021, sudah pertengahan tahun ya, jadinya mungkin udah 2 tahun yang lalu. Jadinya waktu itu Ibu belum tinggal di sini, masih tinggal di daerah Pondok Bahar, Tangerang. Di situ Ibu belum pasang wifi ya, jadinya masih menggunakan kuota ya. Kalau lihat apa-apa tuh menggunakan kuota. Dan waktu itu tuh kalau pengen lihat TikTok atau YouTube tuh selalu muter mulu, loading mulu, jadi kadang bikin jengkel ya. Memang bener kadang bikin jengkel. Jadinya Ibu tuh waktu itu bener-bener yang apa ya, yang nggak bisa mengikuti seperti sekarang ini. Kalau dulu itu nggak mengenal ya yang sekarang sound lagi viral tuh yang bagaimana, yang bagus jogetnya bagaimana gitu tuh Ibu belum mengerti sama sekali. Habis kalau lihat TikTok selalu buka tuh muter mulu, jadi akhirnya Ibu kesel sendiri, terus udahan lah, nggak jadi begitu. Jadi awalnya itu cuman iseng-iseng aja di TikTok itu. Ibu punya TikTok tuh iseng-iseng aja, nggak yang apa namanya, tiap hari rajin bikin konten gitu, enggak. Soalnya itu kendalanya tadi tuh, kalau buka TikTok atau YouTube tuh selalu muter-muter mulu, jadi akhirnya sebel dan sudahlah gitu. Jadi nggak begitu banget mengenal TikTok begitu teman-teman. Nah, setelah pindah di rumah yang sekarang ini di daerah Ciledug Indah 2 Karangtengah ini, barulah Bapak pasang IndiHome di rumah kan, karena waktu itu juga corona ya. Jadi anak-anak ini sekolah melalui online. Nah, jadinya mungkin Bapak berpikirnya daripada beliin anak-anak tuh kuota satu kan 1 bulan itu juga nggak cukup, 100.000 nggak cukup ya. Jadinya Bapak berpikiran ya sudahlah, pasang IndiHome untuk satu rumah, toh anak-anak di rumah aja belajarnya gitu. Jadi oke, kita akhirnya pasang IndiHome, dan di situ lancar aja ya teman-teman. Buka YouTube-nya, buka TikTok online-nya tuh lancar semua. Jadi pas Ibu coba di sini buka TikTok tuh langsung seret. Wah, seneng banget gitu kayaknya. Dan waktu itu yang pertama kali Ibu ikut ke apa namanya, gabung ke TikTok, yang pertama kali belum pakai IndiHome itu kan muter terus tuh. Nah, itu tuh Ibu apa namanya, boro-boro ada yang komen kalau lagi posting. Sama sekali nggak ada yang komen, boro-boro ya. Itu yang bener-bener mati total, cuman ya sekedar iseng sih sebenarnya, sekedar iseng untuk ikut-ikutan aja. Nah, semenjak tinggal di Pedurenan ini udah lancar, bagus sinyalnya. Karena IndiHome itu akhirnya Ibu ya sudahlah, setelah kalau tugas ibu-ibu sudah rapi, udah semua, baru Ibu buka-buka HP tuh, coba YouTube, lihat YouTube, ngeliat TikTok gitu tuh, ada hiburan gitu. Setelah kita apa namanya, ibu-ibu tuh udah selesai pekerjaan rumah gitu. Nah, di situ mulailah Ibu setiap hari tuh buka TikTok gitu tuh. Oh iya, oh ini bagus ya, musiknya bagus, oh jogetnya seperti ini. Jadi timbul kayak di hati Ibu nih, oh kepengen ikutan gitu loh. Kepengen ikutan gimana sih? Tapi ikutannya juga disesuaikan dengan Ibu kan sudah tua, jadinya
Kalau sekiranya musiknya anak muda yang energik, yang berbau anak muda, ya ibu nggak ikutan, disesuaikan sama keadaan diri ibu sendiri ya. Nah di situ pertama kali Osa ini mungkin bisa dikatakan FYP ya, mungkin itu yang namanya FYP itu orang bisa melihat semua video yang ibu posting itu pertama kali karena Osa ibu taruh di bangku playgroup tuh yang di depan biasa untuk main dia tuh, ibu sangkutin di situ kan, talinya ibu sangkutin. Nah kebetulan ada tukang cilok. Nah di situ ada tukang cilok, ibu apa namanya belikan si Osa ini cilok. Nah di situ setelah beli cilok apa namanya Osa itu ibu kasih cilok dan ibu bilang mau tahu nggak monyet makan cilok. Nah di situ tuh ibu juga nggak sengaja ya, nggak tahu kalau bakalan yang dinamakan FYP itu ya. Akhirnya apa namanya di situ langsung tuh mulai banyak yang komen lah, ibu malah jadi takut sendiri. Awalnya tuh jadi takut sendiri karena apa? Karena yang biasanya sama sekali posting itu nggak ada yang komen, sekarang itu terus di situ tuh banyak terus komen, Bu emang mau ya Bu monyetnya makan cilok, Bu monyetnya kok gendut, Bu monyetnya kok cantik, pada begitu. Hah, kok banyak yang lihat, banyak yang komen, oh mungkin ini yang dinamakan FYP kali ya, gitu dalam hati ibu. Ya sudah di situ ibu mulai tanggapi ya pelan-pelan di komennya itu ibu jawab dengan baik gitulah, dengan sopan. Nah di situ mulai lagi banyak yang nanya, Bu monyetnya coba digendong dong Bu, kok gendut amat. Dah banyak pertanyaan macam-macam gitu ya netizen ya. Nah dan di situ mulai ibu ada yang request, Bu pengen lihat dong cara mandiinnya gimana. Nah ibu post tuh waktu mandiin Osa, kebetulan memang sudah pernah ngerekam waktu Osa mandi gitu ya. Nah di situ ibu langsung post kan di TikTok durasinya cuma sedikit ya teman-teman. Kalau mandi ini tuh kan lama dari awal sampai akhir, jadi nggak cukup durasinya. Waktu posting yang pertama mandi itu kan kepotong, jadi nggak bisa sampai akhir. Banyak tuh netizen yang penasaran, ayo dong Bu penasaran nih part 2 nya gitu. Di situ ibu ngerasa wah kok banyak yang suka ya mau saya, jadi kayak semangat gitu. Terus ibu lanjutkan ke nya, ayo Bu selanjutnya sampai habis Bu gitu. Jadi di dalam hati ibu nih, wah berarti mereka suka ngelihat video ibu, pengen tahu caranya bagaimana sih mandiin monyetnya itu, apa bener itu monyetnya ibu yang nurut kayak gitu, bagaimana sih gitu. Jadi ibu oke lah ibu mandi itu sampai part berapa ya kalau nggak salah, part 6 apa berapa gitu, udah sampai selesai mandi. Nah di sisi lain lagi apa namanya banyak yang nanya lagi, Bu kalau maem apaan Bu, kalau itu pakai pampers nggak Bu, ukuran apa, banyak dah pertanyaan seperti itu. Nah ibu mulailah di situ merasa punya banyak teman gitu, banyak yang memperhatikan Osa, banyak yang sayang sama Osa gitu. Ibu jadi senang sekali. Nah nggak sengaja teman-teman, nggak sengaja waktu itu memang dari kecil juga ibu sudah kebiasaannya membelikan kebutuhan Osa itu di minimarket, kalau enggak Indomaret ya Alfa, begitulah di mana aja gitu. Antara pampers, tisu basah, tisu kering, buburnya, samponya, odolnya, bedaknya, dan segala macam itu ibu selalu beli. Bukan karena untuk konten aja ibu beli, enggak ya, memang dari kecil sudah seperti itu ibu belikan. Kalau waktu di Pondok Bahar tetangga-tetangga mah sudah hafal, sudah tahu. Dan waktu di Pondok Bahar juga Osa ini ibu lepas, nggak ibu pakein tali, ibu lepas bermain sama anak-anak sana, sudah pada kenal sama Osa gitu. Tapi karena ini pindah di Pedurenan ini, suasana baru, orang-orangnya baru, jadi ibu nggak berani ya lepas begitu aja, kan kita menjaga namanya binatang kan, sama orang yang belum dikenal takutnya bagaimana. Nah yang
pertama kali viral kan Osa udah viral 2 kali nih. Nah, pertama kali viral itu yang ini teman-teman. Ini yang video ini nih. Tuh. Nih video ini. Nah, di video itu teman-teman nggak sengaja itu meledak ya. Itu ibu posting kira-kira jam 4 sore ya, langsung meledak dia. Apa namanya, meledak itu berapa M ya waktu itu ya. Sekarang sih udah 51,5 M. Jadi pas meledaknya itu ibu juga nggak ngeh ya, posting aja seperti biasanya, soalnya biasanya juga nggak ada yang komen, nggak ada yang apa ya. Jadi posting aja, cuman pengen nunjukin ini loh kebutuhannya Osa, ini yang sudah ibu belanjakan gitu ya. Jadi memang nggak bertujuan untuk viral, nggak tahu kalau bakalan viral begitu loh. Nah, nggak lama kemudian setelah posting itu jam 4 sore ya, jam 4 sore kemudian ke malamnya itu mulai banyak itu, udah berapa M gitu kan. Nah, besokannya ini udah masuk ke asal-asal viral yes, info de kolot, ensiklopedia, terus apalagi ya gitu, udah banyak gitu, maksudnya udah pada tahu semua. Nah, di situ ibu baru apa namanya, kayak mengerti, oh ini toh yang namanya viral tuh seperti ini gitu loh. Ya seneng, ya bersyukur gitu, alhamdulillah. Jadi semenjak Osa viral yang pertama kali itu udah mulai berdatangan tuh endorse tawaran itu, alhamdulillah berdatangan tuh endorse. Nah, namanya ibu ini baru pemula awal ya, jadinya ya sudahlah, untuk pengalaman endorse kita terima dengan tarif tidak mahal dulu karena kita baru pemula, ya sudah nggak apa-apa untuk pengalaman dulu. Nah, itu kita terima, alhamdulillah banyak banget tawaran endorse, jadi bisa untuk membeli kebutuhannya Osa juga gitu. Alhamdulillah sih teman-teman, terima kasih banyak atas dukungan kalian semua ya. Tanpa dukungan kalian semua mungkin Osa tidak bisa seperti sekarang ini. Jadi di YouTube ataupun di TikTok itu banyak temennya, banyak penggemarnya, banyak yang ngarep selalu kabarnya Osa sekarang bagaimana Bu gitu. Jadi sekarang ini kalau ibu agak lama nggak post gitu, nggak bikin konten, pasti mereka pada nanyain, Osa kemana aja Bu, kok nggak post, kita kan kangen sama Osa gitu-gitu deh pokoknya. Ya alhamdulillah banyak yang sayang sama Osa, banyak yang memperhatikan Osa gitu loh. Nah, yang keduanya viral ini tambah meledak lagi teman-teman. Nah, viral yang keduanya ini pasti teman-teman juga tahu, yang ini nih, apa namanya, yang perutnya gendut itu loh. Yang perutnya gendut yang mana ya, ntar dulu ibu cariin dulu. Yang ini nih, ting dang dang. Nah, itu dia. Mana ini videonya ini? Sebentar ibu cari. Oh, ini teman-teman. Ini. Di sini tolong dijadiin sound ya guys. Ting dang dang. Ting ting dang dang. Ting ting dang dang. Nah,
video yang ini nih alhamdulillah banget teman-teman, itu juga sama sekali nggak sengaja ya, nggak sengaja kalau bakalan viral, nggak ngeh. Nah ini ibu bikin video ini tuh malah bangun tidur ya kira-kira setengah 4, jam 4 sorean gitu deh. Itu ibu kok terus langsung punya ide bikin video ini seperti ini gitu. Ibu akhirnya ambil Osa di kandang, terus ibu ajakin bikin konten yang itu tadi. Itu nggak lama teman-teman, cuman berapa jam gitu doang udah 3,5 M gitu ya. Dan sehari doang itu, seharian itu sudah mencapai 18 M. Alhamdulillah banget, itu bersyukur ya Allah itu bisa meledak kayak gitu ya. Padahal kalau menurut ibu biasa aja ya videonya ya kayak gitu, tapi menurut penilaian netizen mungkin beda ya. Kan kalau di TikTok itu bisanya FYP, bisanya viral itu kan karena videonya unik, videonya menarik gitu ya. Tapi begitu aja sudah FYP, sudah viral gitu ya. Jadi yang kita nggak sengaja bakalan viral nih, nggak sama sekali itu. Jadi malah viral dengan sendirinya, alhamdulillah banget. Dan yang waktu itu cuman berapa M doang, sekarang teman-teman ini mana nih tadi nih, ini tuh berapa tuh, bukan ini, yang ini nih tuh kelihatan kan. Nah ini sekarang sudah 37 M. Alhamdulillah itu viral Osa yang kedua gitu, alhamdulillah sekali ya. Walaupun cuma seekor monyet, tapi dia punya keunikan sendiri teman-teman. Gendutnya itu loh yang bikin viral ya, karena perutnya itu yang gendut, yang perutnya banyak lemaknya malah bikin viral. Sebenarnya kita kasihan ya, ibu sendiri juga yang punya ini kasihan kalau dia terlalu gendut ya kan. Setiap hari juga udah dikurangi porsi makannya supaya diet, supaya lebih kurus, nggak terlalu kegemukan, karena saran-saran dokter sudah ibu laksanakan, sudah konsultasi dengan baik bagaimana mengatasi Osa itu udah ibu laksanakan. Nah jadinya mungkin kalau untuk diet bukan monyet aja ya, manusia pun mungkin kalau sudah gemuk susah ya dietnya ya, harus sabar, harus pelan-pelan. Nah itu dia teman-teman, alhamdulillah itu viral Osa yang kedua. Jadi di TikTok itu teman-teman nggak terpaut karena semama followersnya udah 3M lebih seumpama itu pasti dapat duitnya banyak, enggak. Jadi selama ini ibu juga belum pernah dapat uang dari TikTok tuh, belum pernah, apalagi ibu belum 1M. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya mau berapa K, mau berapa M followers, itu nggak ngaruh dapat duitnya banyak, enggak. Jadi setahu ibu nih ya, setahu ibu jadi bisanya dapat uang dari TikTok itu kalau kita rajin live ya kan. Rajin live itu juga kalau ada yang sawer ya kan, ada yang kasih diamond, ada yang kasih hadiah yang lain-lainnya. Nah itu bisa nanti berupa dolar dulu, berbentuk dolar. Jadi nanti di TikTok itu bisa dicairkan, ditarik ke ATM kita. Ada ketentuan, ada syarat-syaratnya di situ, ada sih, ada petunjuknya di situ. Jadi memang jujur selama ini ibu belum pernah dapat uang dari TikTok. Dapat uangnya karena Osa viral dan endorse itu mulai berjalan, meluncur satu persatu ke DM IG ibu. Nah itu alhamdulillah sekali, itu rezekinya Osa. Untuk beli susu Osa, susu kan Osa udah nggak nyusu ya, beli pampers, beli space kolon, beli bubur, beli sampo, beli odol dan sebagainya. Nah teman-teman itu alhamdulillah rezekinya Mbak Osa ya. Jadi kalau untuk di TikTok itu tidak bisa diandalkan untuk kalau followersnya banyak tuh dapat uang banyak, enggak ya kan. Ibu juga belum pernah dapat itu, tapi ibu santai aja sih, karena tujuannya di TikTok itu cuma untuk hiburan ya kan. Mbak Osa ini juga tidak ibu komersilkan. Jadi kalau seumpama seperti kemarin itu
bisa viral. Dan alhamdulillah endorse itu meluncur satu persatu, padat merayap. Itu rezekinya Osa, dari bukan disengaja ibu bikin konten biar Osa ini viral terus bisa dapat endorse, bisa dapat duit. Demi Allah nggak bertujuan seperti itu. Itu berarti rezeki dari Allah untuk Mbak Osa gitu teman-teman. Jadi selama ini ibu bermain TikTok tuh alhamdulillah ya, maksudnya untuk selingan aja sebenarnya, untuk selingan, untuk hiburan, karena ibu juga udah tua kan, nggak mungkin joget TikTok yang energi kayak anak muda yang bagaimana ya, enggak gitu ya, kita sesuaikan dengan usia. Dan di YouTube ini berisik suara motor, maaf ya. Jadi alhamdulillah juga teman-teman, mohon maaf kalau di YouTube ini mungkin video-videonya kurang menarik atau kurang bagus atau bagaimana, tapi alhamdulillah itu ibu kerjakan dengan hasil jerih payah sendiri, video ori dari ibu sendiri, bukan hasil dari bajakan ya. Kan banyak tuh di YouTube yang ngebajak videonya Osa sama Jonjon ya, main comot-comot aja nggak seizin ibu itu ya. Itu kalau menurut ibu kurang sopan ya, jadi kurang gimana ya, jadi mereka itu, mohon maaf, mereka itu jadi sepertinya kurang kurang menghargai jerih payah orang lain. Jadi maunya enaknya sendiri. Orang lain bekerja keras, kayak ibu bikin video bekerja keras begitu, dia tinggal nyomot ditaruh di YouTube, ntar dapat duit buat dia sendiri, kan curang ya kayak gitu tuh ya namanya manusia begitulah teman-teman. Jadi ya menurut ibu nggak berkah ya begitu ya. Mendingan kayak ibu nih, jadi YouTube-nya videonya apa adanya, sederhana ya, memang keadaannya seperti ini ya, tidak bagus-bagus ya, sudah biarin, tapi kan hasil keringat sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak mencuri atau membajak dari video orang lain. Nah itu ibu yang ibu yang ibu jalani sekarang ini tenang jadinya, walaupun jelek hasil karya sendiri, kan begitu ya teman-teman ya. Nah itu sedikit cerita ibu dari pertama bergabung dengan TikTok, kerja keras kita sampai akhirnya FYP, akhirnya Osa viral, 2 kali viral, dan alhamdulillah banyak endorse yang datang. Itu rezekinya Osa semua, dan semua itu bisa terjadi karena dukungan teman-teman, support teman-teman, doa teman-teman, dan semua yang sayang sama Osa ya kan, sayang sama Osa, merhatiin Osa sampai sekarang pun, walaupun video-video ibu nih jelek apa adanya seperti ini, keadaannya nggak bagus-bagus sekali, buktinya pada nanya, Bu Osanya mana, saya kangen Bu, bikin dong lagi konten sama Osa. Suka seperti itu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kalau teman-teman ini teman-teman semua ini perhatian dengan Osa, sayang sama Osa ya. Semoga kedepannya mohon doanya agar Mbak Osa ini panjang umur, disehatkan selalu ya kan, bisa selalu sama ibu. Alhamdulillah rezekinya lancar semua, dan sebaliknya doa untuk teman-teman juga sehat selalu, panjang umur, dan bisa selalu menonton videonya Osa, memberi support ya kan. Terima kasih banyak ya semuanya, terima kasih teman-teman. Sampai sekian dulu, assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.